Halo Sobat Gen Z and Millennials, apa kabar? Kali ini balik lagi sama gue, Satria Permana, di program Locker Room. Nah, 8 Agustus 2026 akan jadi momen yang mungkin paling ditunggu-tunggu sama fans Chelsea dan fans Milan. Kenapa? Karena kedua klub itu datang ke Indonesia. Nah, untuk Chelsea, ini udah kedua kalinya sebenarnya datang ke Indonesia. Tapi udah lama banget sebelumnya, itu sekitar 2014 atau 2015. Gue aja sampai lupa, karena waktu itu gue juga liputan pasca Branislav Ivanovic digigit sama Luis Suarez. Gue inget banget itu momennya. Tapi di sini sekarang Chelsea dan Milan balik lagi, khusus buat Milan ini pertama kali mereka datang karena sebelumnya mereka Milan Legends ya. Nah, kita udah kedatangan satu tamu yang mendatangkan kedua klub besar ini. Ada Mas Arief Putra Wicaksana dari Nine Sport, promotor Chelsea versus Milan. Mas, gimana kabar Mas? Baik. Sehat Mas? Sehat Mas. Udah lama ya, kayaknya nggak ngobrol-ngobrol nih. Dulu kita sering ngobrol soal klub apa nih yang mau didatengin Mas Arief. Karena biasanya Nine Sport nih datengin klub-klub gede nih. Terakhir waktu itu AS Roma ya? Klub besar terakhir AS Roma. AS Roma, itu udah tahun 2015. 2015, berarti kalau klub Eropa Espanyol terakhir. Espanyol. 2017. Nah, berarti kan udah sekitar ada gapnya tuh nyaris 10 tahun 11 ya? 11 tahun kalau dari klub besar. Nyaris 10-11 tahun. Nah, jadi kalau bisa dibilang apa nih Mas? Pentingnya Chelsea Milan ke Indonesia gitu. Karena kita kan jarang banget kayaknya ya didatengin, nggak kayak tetangga gitu. betul. Seberapa pentingnya jadi? Seberapa pentingnya gitu Mas? Untuk Indonesia dan untuk perkembangan sepak bola Indonesia menurut saya penting banget. Karena dari awal 2007 kita masuk ke bisnis bola, Nine Sport. Itu juga sama karena tadi yang Mas bilang negara tetangga kok sering banget didatengin tapi Indonesia enggak. Akhirnya saya lihat banyak teman-teman yang ke negara tetangga untuk sekedar nonton. Kita termotivasi aja, maksudnya kenapa sih kok Indonesia segitu ketinggalannya atau segitu nggak diliriknya. Akhirnya kita datengin ke mereka, kita lihat ke sana segala macam. Ternyata ya karena emang mereka atau negara kita tuh nggak masuk di radar mereka atau nggak masuk di peta mereka. Itu kan sebenarnya sangat sayang banget. Dari segi tourism kita ketinggalan, dari segi investasi asing kita ketinggalan, dari segi ekonomi, dari segi branding itu kan sebenarnya banyak hal yang ketinggalan lah kita. Sedangkan kalau mereka negara-negara tetangga buat event besar itu, ya akhirnya event besar itu mempromosikan negara itu sendiri gitu. Contoh kayak kemarin Coldplay di sini cuma sehari, di negara tetangga 2 minggu. Itu kan akhirnya jadi suatu branding yang sangat masif buat negara tetangga tersebut gitu kan. Itu jadi penting menurut kita ada event-event internasional di Indonesia tuh salah satunya ya untuk branding Indonesia itu sendiri. Throwback di 2013-2015 tuh sebenarnya juga banyak kan Mas. Nine Sport awalnya tuh Belanda ya, timnas Belanda. Terus lanjut ke Chelsea. Nah, kenapa ketika itu tuh banyak banget tim-tim kelas Eropa, tim-tim kelas dunia yang mau ke sini gitu? Karena sosial media. Karena sosial media. Ya, jadi mereka ngelihat ternyata kita masuk di peta sosial media mereka. Mereka ngeliat fans mereka tuh ada 5 juta, ada 4 juta gitu. Tapi saat itu ya saya biarin aja riding the wave dengan di situ, saya nggak bicara. Karena di sini kan di luar itu orang yang punya internet bisa dibilang udah cukup ekonominya cukup stabil lah. Sedangkan kalau di sini kan beda ya, maksudnya internet pada saat itu jadi bagian promo dari beli handphone atau segala macam. Facebook bisa diakses oleh banyak orang, sedangkan di sana itu behaviornya beda gitu. Dan mungkin juga yang ngeklik Barcelona, ngeklik Arsenal juga gitu. Jadi mereka dulu juga bilang sama kita kayak fans kita ada 5 juta, masa lo dapetin 10 juta orangnya nggak bisa. Tapi ternyata setelah ban FIFA mereka evaluate, mereka lihat ternyata emang daya beli kita masih beda karena diukur dari yang beli jersey mereka ya. Betul. Beli merchandise-nya sedikit. Jadi mungkin akhirnya mereka ngeliat dari segi brand kita kurang oke, dari segi revenue mereka juga kurang oke, akhirnya jadi kayak ngapain ya mungkin di sosial media secara buzz kita nomor 1, tapi akhirnya kita kebagiannya ya paling mereka kirim 1 legend, 2 legend akhirnya atau buat event apa, hanya gitu-gitu terus akhirnya. Oke, berarti kenapa itu terjawab ya di 10 tahun itu di ada satu dekade itu mereka nggak datang lagi karena faktor itu juga, faktor bisnis juga gitu. Faktor bisnis karena sebenarnya negara tetangga kita dulu saya pernah di musik ya.
dia punya satu klausul, mereka willing bayar 3 kali atau 4 kali lipat Oke. asal skip Indonesia. Asal skip Indonesia. Iya. Wah, persaingannya ketat juga ya? Persaingan ketat, karena emang negara tersebut disupport sama pemerintahnya. Pemerintahnya menjanjikan kepada pengusaha-pengusaha horeca lah mungkin kalau bahasa di sini, setiap tahun mereka akan bawa pasar, mereka akan bawa market, yang artinya mereka bawa duit untuk spend hotel, makan, semua segala macam. Apalagi di tahun 2013, 2015 itu kan kalau saya ngelihat sebagai jurnalis waktu itu ya. Iya. Atmosfernya masif sebenarnya. Masif. Tapi kalau ngelihat yang beli, memang kalau ngelihat yang beli merchandise itu mungkin kalangan kelas B atau kelas A gitu kan. Mungkin kalau teman-teman yang kalangan kelas C, mereka mungkin belinya yang KW-KW tuh. Iya. Karena di situ kan masih banyak yang KW-KW. Itu juga berarti jadi pertimbangan mereka ya. Jadi pertimbangan. Ketika mereka datang ke sini, merchandise mereka nggak laku gitu. Apa gimana? Iya. Akhirnya kita kalah di match fee, Mas. Match fee? Iya, karena match fee dari negara lain itu dia disupport sama pemerintah. Kalau kita bisa cek, Singapura itu investasi setelah COVID untuk tourismnya itu sangat amat besar. Oh, Singapura tourismnya ya? Betul, Singapura tourism, pemerintahnya lah, dia support ke arah tourism boardnya itu sangat amat besar. Ya, akhirnya mereka buat event banyak, jadi mereka juga bisa bayar match fee-nya yang besar. Apalagi mereka bayar pakai dolar, kita masih pakai rupiah. Gitu, itu sih salah satu kendala terbesar kita juga selain dari segi brand. Jadi untuk kita diplomasi Indonesia melalui sepak bola atau event internasional tuh bisa dibilang sulit gitu. Agak PR ya? Banget. Banget. Nah, ini berhasil meyakinkan Chelsea sama Milan tuh gimana? Karena ini kan artinya kalau sejauh itu ya 10 tahun gitu, 1 dekade gitu. Gimana Mas? Waktu itu Mas? Jadi sebenarnya karena kerjaan kita emang promotor, kita tiap tahun itu kerjanya nyari klub terus lah tiap tahun untuk datang. Sampai akhirnya di satu momen kita ngeliat di tahun ini lah ya kita bicara, Chelsea dari Desember itu udah ngelok 2 pertandingan kalau nggak salah di Australia. Dan saya ngeliat potensi untuk narik ke Indonesianya jauh lebih besar. Jadi kita ngobrol sama Chelsea, dia bilang ada kemungkinan tapi karena ini pre-season, mereka butuh lawan yang lebih challenging. Oke. Gitu. Dan kita karena tiap tahun juga ngobrol sama Milan, ya Milan bilang tertarik, cuman dari segi lawan dia juga agak bingung, semua segala macam. Akhirnya saya coba buat inisiasi lah, kita mikir kenapa nggak dicoba lawan satu sama lain. Milan sama Chelsea ngobrol, mereka jajaki kemungkinan ini sambil paralel Milan cari match di sekitar region ini. Kebetulan akhirnya mereka ketemu di Australia, akhirnya terjadilah deal ini. Di sini ya, oke. Ini kalau dibandingin sama 2014 ya dulu Chelsea, ada perbedaan gak Mas? Banyak. Kayak perbedaan permintaan ridersnya atau apanya gitu kan. Pasti kan ada, ini manajemen apalagi beda nih. Dulu Abramovich, sekarang manajemennya Todd Boehly gitu. Mungkin selama 10 tahun ini mungkin banyak berita Indonesia juga yang keluarnya bisa dibilang positif. Karena saya ngeliatnya sesimpel gini dulu, 2013 Chelsea ke Indonesia tapi dia mau eksklusif satu hotel untuk mereka aja. Dia nggak mau ketemu fans sama sekali. Nah sekarang ini Chelsea beda, lebih loose. Saya nggak tahu faktor karena Indonesianya atau karena pemilik, tapi itu faktanya. Dia sekarang oke di hotel yang digabung dengan masyarakat umum. Terus dari segi investasi pastinya ya jauh berbeda 10 tahun karena ada inflasi semua segala macam. Tapi basically yang paling signifikan itu sih dari segi hotel. Mereka sekarang lebih loose. Harusnya juga lebih welcome ya, karena kan pemiliknya kemarin juga udah ketemu Presiden Prabowo tuh. Betul, jadi pas lagi jalan proses negosiasi dengan Chelsea itu, kebetulan kita ngobrol dari bulan Desember. Saya lupa tepatnya Januari atau kapan. Saya ngeliat ada berita di Board of Peace itu, saya ngeliat kayak wah mudah-mudahan akan jadi tambahan kemudahan lah untuk meyakinkan mereka ke sini. Nah, kalau Milan gimana Mas? Ini pertama kalinya kan tim utamanya ke sini. Kalau Milan Legends kan udah Milan sebenarnya kedua kalinya. Kedua kalinya ya? Ya pertama kali mereka tahun 94. Oh iya, Betul. 94 ya, 90-an. Sorry, diralat ya. 94 kedua kali. Ini kedua kalinya. Milan mereka aware fanbase mereka terbesar di dunia setelah di Italia itu Indonesia. Bahkan sebenarnya kalau mau kita ngomong fair, jumlah populasi Italia dan Indonesia menurut saya malah sebenarnya terbesar mereka di dunia tuh di Indonesia. Kalau dicek by data mereka sebenarnya ada sekitar 40.000 tapi mungkin nggak loyal ke satu klub ya. Mungkin di Italia dia suka Milan, di liga lain suka klub lain.
mereka ada 40 juta, cuman selalu apa ya, ada resistensi dari mereka untuk datang ke sini. Walaupun kita udah bilang klub terbesar, jumlah fans terbesar, mereka tahu itu juga. Cuman ya tahun ini mungkin blessing lah menurut saya buat Indonesia, ada kesempatan untuk membuktikan kalau emang kita bisa bicara di event global. Oke, kalau Chelsea artinya kan waktunya masih lebih berdekatan gitu. Tapi Ya. kalau Milan kan waktunya juga udah lebih berjauhan nih. Betul. Mereka betul, datang ke sini gitu. Betul. Nah, apa yang diharapin sama Milan untuk karena kan kalau ngelihat Milan sorry to say mungkin bukan buat banter sama fans AC Milan nih, tapi kalau dilihat demografinya untuk fans Milan kayaknya sekarang kebanyakan tuh yang sudah usia 30 ke atas gitu. Apakah memang Milan bawa misi cari fans lagi atau seperti apa di sini gitu, Mas? Kalau misi mereka pasti semua klub atau semua entity, semua brand itu pasti pengen grow ya pasti ya. Mereka jadi pasti pengen generate fans yang lebih banyak, generate income itu udah pasti. Cuman kalau dari kita sendiri kenapa kita suka banget konsep ini, kita ngeliat Chelsea kan bisa dibilang klub yang lebih banyak milenial atau Gen Z-nya ya. Nah, Milan klub yang fansnya lebih banyak, orang-orang yang lebih mature. Jadi kita ngeliat ada game hempitan dari yang muda-muda dan dari yang senior nih biar bisa ngegencet dan ngebuat suatu ledakan yang cukup masif buat 170 juta fans bola di Indonesia ini. Gitu. Apalagi kan ini pertama kali ada pertandingan antara dua klub Eropa di Indonesia. Iya betul. Ini iya sih pertama kalinya karena biasanya kan kita lawannya kalau nggak Indonesia Selections gitu kan, terus klub lokal betul. Juga kayaknya waktu itu KPR, terus apa lagi ya? Ajax pernah, Persib pernah, Arema pernah, PBR pernah. PBR ya betul. Kali cuma segitu-segitu aja ya. Kalau di masa lalu kan juga mungkin ada Niak Mitra, ada Persebaya juga dulu sama Arsenal juga ya. Dulu. Cuma itu kan udah masa lalu. Tapi kalau sekarang kan memang harus dibanyakin tuh sebenarnya lawan tim lokal. Betul. Sempet nggak sih Mas untuk mempertemukan mereka nih tim-tim Eropa itu lawan tim lokal? Pertama MU, jadi dari Desember lalu juga. MU ya? Dari Desember lalu kita ada komunikasi sama MU, dia kebetulan saya WA untuk kebutuhan yang lain tadinya, tiba-tiba dia bilang, ini ada sesuatu yang menarik, dia ada kesempatan, pemain-pemain yang nggak dipanggil Piala Dunia, mau disuruh, karena kan biasanya mereka tuh gajian atau kontraknya tuh selesai di akhir bulan kan. Iya, betul. Sedangkan Liga selesai tanggal 24, masih ada seminggu, dia mau buat 2 pertandingan, satu di Indonesia, satu di Johor. Udah komunikasi juga dengan PSSI, mereka juga udah ngobrol segala macam, pelatih barunya juga udah setuju. Tapi atas satu dan lain hal tiba-tiba Johor cancel. Nah, MU bilang sama saya kita butuh 2 match. Ya udah satu lagi saya coba arrange yang pasti biar mereka nggak traveling terlalu jauh di Jakarta. Jadi kita komunikasi sama Persija. Persija juga oke, mereka mau untuk extend pemainnya libur lebih lama gitu maksudnya dengan ada additional pertandingan. Tapi tiba-tiba perubahan ke Carrick, mereka menang-menang. Saya nggak tahu mungkin mereka ngelihat ada possibility kualifikasi Champions atau apa segala macam. Akhirnya mereka sudahilah kesempatan ini. Dan yang kedua pada Chelsea. Jadi pada saat Chelsea site visit ke Indonesia, itu sebelumnya mereka ke Johor dulu. Balik dari Johor mereka bilang kayak mereka nggak happy di Johor segala macam. Mereka pengen extend di sini. Kata-kata extend di saya itu saya artikan mereka pengen di sini dibayarin hotel, cari pertandingannya match fee-nya cuma-cuma lah gitu atau murah lah. Tapi ternyata angkanya juga lumayan signifikan. Kita udah penjajakan dengan Persija sangat welcome seperti layaknya sangat dengan MU. Cuman kita ada keworian karena event ini jujur buat kita ini masih sangat besar. Pertama kali kita juga takutnya ada 2 event besar berbarengan karena jaraknya Persija waktu itu harusnya main tanggal 11 Agustus. 8, 11, cuma 4 hari. Betul, cuma 3 hari. 3 hari, sorry 3 hari. Kita takutnya itu kanibal. Dan kita juga emang kita arahkan banget Persija kalau bisa mainnya itu di JIS. Jadi ada experience yang beda. Cuman ternyata kita ngobrol juga sama banyak orang dan sponsor semua segala macam. Ya kita pengennya ngebiasain dulu lah, ada event besar ini ada lagi, fokus di satu dulu, baru nanti ke depannya kita akan ada lagi. Jadi nggak rally ya lah ya. Gitu. Nggak rally kalau lawan Persija mungkin
nanti yang Jackmania-nya malah kebanyakan nontonnya di Persija gitu, Chelsea Persija. Iya, Gitu. sebenarnya tadi kita udah metain seperti itu. Ini secara khusus Jackmania, yang satu lagi khusus untuk fans Milan dan fans Chelsea. Kita mau bedain dari segi harga dan semua segala macam. Tapi kan gimana pun juga match fee mereka cukup signifikan ya kalau compare ke rupiah. Jadi kita juga takut ini mengkanibal satu sama lain sih. Gitu. Oke. Nah, Mas, kalau sebenarnya udah sempet ngobrol sama tim-tim lokal juga ya. Ya. Kira-kira nextnya pramusim berikutnya apakah pengen juga bikin yang akhirnya ya udah ini tim lokal akhirnya ketemu tim Eropa gitu. Tahun ini pun kita juga sempat ngomongin, jadi 2022 kita sempat mau buat bawa Dortmund lawan Persebaya waktu itu. Oh iya. Tapi terjadi kanjuruhan. Iya. Nah tahun ini kita sempat komunikasi lagi sama Persebaya karena Dortmund juga lagi nyari match di Asia. Dia ada satu match di Jepang udah confirm. Dia nyari satu match lagi. Kita komunikasi sama Persebaya dan kita juga agak bingung karena waktunya kan mepet-mepet Mas. Periode preseason itu kan sama. Iya. Satu sisi kita ada Chelsea sama AC Milan ini, kita juga jadi kayak bingung, tapi kita tetap memberanikan diri. Cuman akhirnya dari Dortmundnya milih untuk main 2 kali di Jepang. 2 kali di Jepang, berarti mereka batal ke sini ya? Mereka batal ke sini. Gitu. Ada kemungkinan tahun depan? Harus sih menurut saya klub-klub Indonesia tuh harus sering dibiasakan bermain dengan klub-klub Eropa tuh harus sering banget. Kayaknya kalau Thailand udah mulai sering ya. Thailand udah dari 10 tahun. Udah dari 10 tahun lalu ya gitu kan. Terus juga Malaysia, Johor kan nanti lawan Chelsea juga. Betul, gitu Johor berapa kali. Tapi kalau Johor emang kayak Real Madridnya Asia Tenggara sih. Betul, tahun lalu aja Johor juga dia tur ke Eropa. Gitu. Mereka berani keluar uang besar untuk tur Eropa sih gitu. Benar. Tapi sebenarnya dari tahun lalu pun sama tahun ini kita menjajaki sama Persija juga possibility untuk tur ke Belanda, tapi hanya ngelawan klub-klub yang ada pemain timnasnya. Oh oke. Kayak Ajax mungkin ada Martin Pas gitu ya. Iya, gitu. Terus habis itu ada banyak lah klub-klub yang di ada Fortuna Sittard ya. Ya, jadi dan komunitas Indonesia di sana kan juga lumayan banyak. Iya, jadi kita ngeliat ada possibility untuk buat income dari tiket juga, tapi dari TV juga, dari sponsor juga gitu. Oke. Tapi karena tahun ini tahun lalu masalah waktu juga sama, terlalu mepet kalau tahun lalu. Kalau tahun ini karena ada pergeseran AFF Mas, karena ada AFF jadwal liga dimundurin. Jadi sedangkan tim-tim di Belanda tuh hanya bisa menerima di bulan Juli. Nah kalau Juli kita buat pre-season tapi mereka startnya baru di September, itu kan kayak kasihan klub-klub lokalnya. Apalagi kan AFF lumayan padat nih. Betul. Juli tuh udah masuk AFF, betul. Proses persiapan AFF gitu kan. Iya. Agak PR juga ya untuk buat kita ngumpulin tim lokal kita gitu kan, pemain-pemainnya gitu kan. Oke, kalau dari segi itunya mungkin iya juga, sama dari segi jadwalnya aja sih. Oh, jadwalnya Belandanya hanya bisa nerima di bulan Juli aja. Oh, Juli. Karena mereka liga udah start di tanggal 8 Agustus apa 22 Agustus saya lupa. Biasanya Belanda Eredivisie lebih mulai duluan ya, lebih awal ya. Betul. Nah, Mas balik lagi ke Chelsea sama Milan nih. Mungkin kalau Chelsea kita ngelihatnya popularitasnya udah sangat besar karena Premier League gitu. Iya. Tapi Serie A Milan ini kan kalau saya ngelihat Serie A ini kayak raksasa yang tertidur sebenarnya. Ya sekarang lagi euforia Como mungkin karena Como memang baru melakukan lompatan prestasi lah. Betul. Milan, gimana nih Mas? Ada PR nggak untuk nge-grab fansnya nanti masuk ke stadion? Karena yang tadi saya bilang, mungkin kalau fans Milan agak lebih dewasa ya, 30 ke atas. Ya. Tapi yang kita nggak tahu kan yang 30 ke bawah apakah masih ada fansnya gitu. Apakah Milan memang yang tadi pertanyaan saya sebelumnya mau melakukan regenerasi supporter juga di sini gitu. Karena kan sorry to say Milan musim depan nggak main di Liga Champions, di Liga Eropa aja gitu. Udah gitu belakangan kondisinya juga nggak terlalu stabil gitu, Mas. Sebenarnya itu jadi kayak apa ya? Jadi pertandingan antara dua tim itu sendiri terlepas dari di lapangan, dari fansnya juga gimana cara mereka melakukan tifo atau gimana mereka melakukan penyambutan tuh jadi sebuah ajang yang menarik juga antara kedua belah fans ini.
Tapi kalau kita sih confidence dari Milan karena road Serie A tuh di Indonesia tuh sebenarnya udah Oh iya. amat sangat kuat. 90-an tuh gede banget tuh. Betul, bahkan banyak lagu-lagu, chat-chat yang dilakukan sama fans lokal pun juga diambil mirip-mirip dari Serie A ya, dari klub-klub Serie A. Dari itu sih kita cukup confidence, apalagi seperti tadi dibilangin, kita nge-grabnya nggak sebatas hanya fans dua klub ini aja, hanya Milan Chelsea, tapi 170 juta fans bola di Indonesia yang akhirnya pertama kali bisa ngeliat Liga Champion main di GBK. Itu sih pertama kalinya ada pertandingan world class lah bisa kita bilang, bener-bener klub dari Eropa papan atas bertanding berdua-duanya di GBK. Kita benar-benar disuguhkan pertandingan yang ya mudah-mudahan sepak bola atraktif lah gitu. Abis Piala Dunia ini kan Betul. pertandingannya, artinya mungkin kalau hitung-hitungan itu ada yang masuk final lah, ada yang masuk final kali cuma sekitar 2 minggu lah jedanya. Ya. Mereka janji bawa bintang-bintangnya semua. Kalau di kontrak kita semua tim terbaik yang mereka bawa, tim terbaik yang available. Kita jadi pastiin juga emang semua ini pertandingan grade A lah dari kedua tim yang akan datang. Apalagi kan kemarin kita baru lihat di berita juga pengumuman timnas Inggris, Cole Palmer nggak dipanggil. Iya. Itu kan salah satu bintang utamanya Chelsea lah mungkin sekarang. Joe Pedro juga nggak dipanggil di Brazil. Jadi kita udah cukup safe lah. Jadi buat fansnya Chelsea, mendingan buru-buru lah itu amankan tiketnya. Tiketnya ya. Kapan mulai dibuka sih Mas? Kita udah buka dari bulan awal Juni kemarin. So far udah 20.000 tiket yang kejual gitu. Terus kalau dari segi rumors-rumors ini kan menariknya juga abis Piala Dunia ini kan transfer window kan Mas. Betul. Makanya kemarin juga pelatih baru Chelsea, Milan juga akan ada pelatih baru. Saya juga lihat rumors, kalau ini sebatas rumors ya, katanya Mbappe itu punya hubungan dekat dengan Xabi, punya hubungan yang tidak baik dengan Mourinho. Siapa tahu akhirnya jadi Mbappe ikut datang ke Jakarta kan kita nggak tahu. Posisinya juga lagi nggak enak lagi di Madrid nih. Betul, gitu kan. itu juga berita-berita yang saya lihat. Terus kemarin juga saya lihat katanya Mo Salah juga ada possibility mau setahun lagi di Eropa, kemungkinan ke Milan. Thiago Silva dia ada opsi antara mau jadi backroom staffnya Xabi atau jadi pemain 1 tahun di Milan. Ini intrik apa ya, bagian yang menarik nih dari sepak bola nih Mas, kalau bagian lagi transfer window ini nih untuk kita pantengin terus. Ya, siapa tahu negosiasinya malah di sini ya jadinya. Betul. Gitu kan. Iya sih, emang spekulasinya jadi agak lebih liar gitu. Apalagi kalau saya ngelihatnya sebenarnya daya tariknya di Alonso Chelsea. Betul banget. Karena sebelumnya kan Arne Slot katanya mau didepak, Alonso penggantinya. Tapi malah ke Chelsea nih. Malah ke Chelsea. Gitu. Betul. Jadi mungkin fans Liverpool, gue juga fans Liverpool sih. Gue jadi garuk-garuk dulu deh. Jadi ya sangat, ya bukan sangat disayangkan, cuma ini mungkin akan jadi dinamika atau kita ngelihat racikan Alonso yang baru di Indonesia gitu kan. Nah Mas, mungkin terakhir dari event ini apa sih yang diharapin? Karena sebagai jurnalis olahraga, saya ngelihat udah lama banget memang, dan ini jadi salah satu yang mungkin bikin kita tuh sebagai jurnalis tuh jadi wah akhirnya ada klub lagi nih datang ke sini. Kalau kemarin Argentina kan timnas gitu. Betul. Timnas possibility-nya besar karena kan federasi, antar federasi. Tapi kalau klub kan nggak gitu Mas. Itu Mas. Harapannya dari sini seperti tahun 2013 lalu itu dengan banyaknya datang klub-klub ke Indonesia itu menginspirasikan industri sepak bola. Banyak perusahaan-perusahaan, agensi, semua yang bangun mulai dari awal ngebuat untuk support industri sepak bola ini. Jadi harapannya ini juga jadi momentum lagi untuk industri sepak bola Indonesia kembali menggeliat lebih marak lagi, dan juga kepada generasi-generasi muda juga untuk lebih semangat lagi untuk menggeluti di bidang sepak bola ini. Dan juga harapannya ini jadi momentum memberikan trust kepada global atau diplomasi. Event ini jadi sebuah diplomasi bagi negara Indonesia. Kalau emang kita aman, kita siap diinvest, kita siap untuk menggelar event internasional, penduduk kita ramah, semua segala macam. Ya, ini menjadi momentum kebangkitan Indonesia.
Oke. Nah itu berarti sepenting itu sih sebenarnya Chelsea versus Milan. Nah, kalau gue sebagai jurnalis olahraga emang kangen banget ada klub-klub gede, klub ya mungkin the big four di Inggris, the big four di Italia gitu. Karena pada dasarnya kan Chelsea the big four gitu kan. Terus juga Milan juga mereka raksasa yang mungkin sekarang lagi tidur enak kali ya gitu. Sayang banget sebenarnya kalau Milan tuh sayang banget, tragis banget di musim ini. Di Giornata terakhir, Giornata pamungkas mereka malah kalah dari Cagliari lagi gitu, nggak lolos ke Liga Champions. Tapi thank you Mas, udah bawa Chelsea sama Milan. Siap. Semoga acaranya lancar dan Amin. kita nungguin nih gimana nanti Cole Palmer lawan, nggak tahu Rafael Leao masih ada di MU, ada di MU atau ada di Milan nantinya nih, karena Leo kan diincar MU nih belakangan nih gitu kan. Tapi mudah-mudahan ini jadi pertandingan yang seru, jadi pertandingan yang menghibur. Kita udah lama nggak nonton aksi-aksi pemain-pemain Eropa dan pemain-pemain kelas dunia di GBK ya. Gitu. Oke, gua Satria Permana sama Mas Arief pamit undur diri. Kita ketemu di locker room selanjutnya. Siap. Salam olahraga.